بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di antara rukhsah atau keringanan, kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam kepada mereka yang melakukan safar atau perjalanan, bepergian, adalah bahwa seorang musafir dibolehkan untuk mengqashar salatnya yang 4 rakaat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Dan apabila kalian berjalan di muka bumi atau menempuh perjalanan di muka bumi, maka tidak berdosa bagi kalian untuk meringkas salat, untuk meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2, untuk mengqashar salat jika kalian takut akan dianiaya atau disiksa oleh orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat 101. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa seorang yang bepergian, melakukan perjalanan atau bepergian, dibolehkan baginya, dan menurut sebagian ulama disunahkan, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa mengqashar salat itu bukan sekedar rukhsah bagi musafir, bukan sekedar keringanan, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang tidak selayaknya ditinggalkan. Karena seperti itulah perbuatan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang beliau lakukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah musafir kecuali meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2. Jadi yang dimaksud dengan mengqashar salat adalah meringkas salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 di dalam bepergian, baik dalam keadaan takut atau aman, Jadi tidak disyaratkan dalam keadaan takut diganggu atau dihalang-halangi orang kafir, Tidak ada syarat seperti itu. Yang jelas bolehnya mengqashar salat ini disebabkan adanya safar, adanya bepergian, atau jika seorang itu musafir, bepergian, baik jauh atau dekat, yang jelas itu disebut dalam istilah umumnya disebut musafir, maka boleh meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2. Berarti salat zuhur, asar, dan isya, salat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Sedangkan salat maghrib tidak boleh diringkas menjadi 2. Adapun salat subuh juga tidak boleh diringkas menjadi 1, Jadi salat maghrib tetap 3 rakaat, salat subuh tetap 2 rakaat. Kemudian pembahasan yang terkait dengan masalah mengqashar salat ini adalah berapa batas jarak yang membolehkan untuk mengqashar salat. Tentang ini ada beberapa pendapat di kalangan para imam atau para ulama kita, Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan itu adalah 48 mil, sama dengan 85 km, Jadi sebagian mengatakan jarak perjalanan itu minimal 85 km. Minimal, kalau kurang dari itu tidak boleh mengqashar. Kalau sejarak itu sejauh 85 km atau bahkan lebih boleh mengqashar. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian para tabi'in yang lain, sebagian para ulama yang lain. Akan tetapi, pendapat ini tidak memiliki landasan yang tegas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil dari pendapat ini hanya fatwa dari sebagian sahabat, fatwa dari sebagian sahabat, dan tidak ditetapkan oleh sebuah hadis yang sahih yang jelas membatasi semacam ini, Dan para sahabat sendiri juga berselisih, para sahabat, para tabi'in juga berselisih, tidak sepakat.
Jadi pendapat yang pertama ini berdalil dengan qaul, ya, perkataan sebagian sahabat. Sementara para sahabat sendiri berselisih tentang hal ini, tentang jarak minimal safar, batas minimal boleh mengqasar, ya. Para sahabat berselisih. Nah, jika para sahabat sendiri berselisih dalam hal ini, maka perkataan sebagian tidak menjadi hujjah atas sebagian yang lain. Karena hujjah itu diambil dari firman Allah SWT, perkataan Nabi SAW yang maksum, dan kesepakatan para sahabat, ya. Jadi ketika para sahabat sepakat, itu ijma' dan harus dipegang. Tetapi jika para sahabat berselisih, maka perkataan sebagian mereka tidak menjadi hujjah atau argumen atas perkataan yang lain. Oleh karena itu, pendapat yang insya Allah lebih kuat, ya, atau paling rajih dalam hal ini tentang batas minimal bolehnya mengqasar adalah bahwa syariat tidak menetapkan batas minimal itu, baik dalam ayat Quran maupun dalam hadis. Jadi tidak dibatasi minimal sekian, tidak ada batasan itu. Nah, ketika tidak ada batasan dalam syariat tentang cara minimal boleh mengqasar, maka dikembalikan kepada urf, itu kepada makna atau istilah yang difahami oleh manusia tentang safar atau bepergian tersebut, ya. Oleh karena itu, jika perjalanan, ya, dari satu kota ke kota lain, ya, dari perjalanan keluar kota itu oleh orang-orang sekarang disebut bepergian, dan orang yang melakukan perjalanan itu disebut musafir, maka jarak seperti itu membolehkan mengqasar salat, ya. Boleh mengqasar salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Tetapi jika jarak yang ditempuh seseorang itu secara umumnya tidak disebut musafir, tidak disebut bepergian, hanya sekedar kunjungan, ya, berkunjung atau melakukan perjalanan seperti itu, tidak disebut bepergiannya, ya, tidak disebut musafir, maka tidak boleh mengqasar salat, ya. Dan uruf ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, ya. Khususnya ketika sekarang ini sarana-sarana transportasi sedemikian mudahnya, ya, dan berkembang, ya. Maka oleh karena itu tidak lagi mengikuti hitungan kilometer atau jarak waktu, misalnya sehari semalam atau semalam, tidak, itu tidak berlaku lagi. Sehingga untuk zaman kita sekarang, batasan musafir, batasan bepergian jauh itu adalah yang kalau seseorang ketika hendak bepergian itu mengatakan, saya hendak bepergian, ya, saya hendak musafir, bepergian, keluar kota misalnya. Nah, ketika itu boleh mengqasar. Tetapi kalau dia bepergian atau melakukan suatu perjalanan tidak keluar dari kotanya, ya, dari satu tempat ke tempat lain, menggunakan kendaraan dan sebagainya, yang masih dalam satu wilayah, ya. Satu contoh misalnya di wilayah Bogor, ya. Seseorang melakukan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang masih di wilayah Bogor, ya, maka ini belum membolehkan qasar, ya, meringkas salat, belum. Dan umumnya musafir bepergian itu pada umumnya disertai dengan membekali diri, ya, mempersiapkan bekal, ya, seperti misalnya membawa tas, ya, atau membawa pakaian untuk ganti, membawa bekal ongkos yang cukup, membawa sesuatu yang dipersiapkan gitu, tidak sekedar pergi dengan tangan kosong seperti itu, ya, atau pergi hanya dengan membawa bekal sekedarnya, ya. Ini tidak disebut musafir. Tapi bepergian yang memerlukan bekal, memerlukan persiapan dan sebagainya, ini yang disebut dengan safar atau bepergian. Jadi oleh karena itu, pendapat yang paling kuat tentang batas minimal qasar itu adalah kembali kepada peristilahan yang difahami atau dikenal oleh manusia pada umumnya, ya. Sehingga, ya, jika sekarang kita dapati, ya, orang-orang menyebut perjalanan dari satu kota ke keluar kota, ya, itu disebut bepergian, dan ini membolehkan qasar. Tapi perjalanan yang masih dalam satu kota, ya, perjalanan yang masih dalam wilayah satu kota, ini orang-orang tidak menyebutnya bepergian. Itu yang uruf yang ada di zaman kita sekarang. Oleh karena itu inilah yang hendaknya dipegang, ya. Jadi seorang itu baru boleh mengqasar jika bepergian, ya, keluar kota, ya, ini. Ini pembahasan pertama. Kemudian tentang kapan dia boleh mengqasar, sejak kapan dia boleh mengqasar salatnya, ya.
Apakah ketika dia sudah berniat dari rumah, ya, sudah berniat untuk bepergian jauh, maka dia boleh mengqashar salatnya di rumah, atau setelah meninggalkan keramaian kampung halamannya. Nah, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah seorang musafir baru boleh, ya, dibolehkan mengqashar salat ketika sudah meninggalkan kampung halamannya. Jadi kalau dia sudah niat musafir, tapi masih berada di kampung halamannya, belum boleh mengqashar salat. Tapi kalau sudah meninggalkan daerahnya atau wilayahnya, maka ketika itu boleh mengqashar salat. Ya. Hal ini dikarenakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Anas bin Malik berkata, aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah, ya, di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Ya. Hadis yang sahih. Makna hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan keluar kota di Madinah. Ketika Nabi masih di Madinah, beliau salat zuhur 2 rakaat. Ketika masih di Madinah, beliau salat zuhur 4 rakaat bersama para sahabat. Setelah itu, beliau keluar Madinah, ya. Nah, ketika sampai di tempat yang namanya Dzul Hulaifah, ini hanya berapa mil dari Madinah, belum meninggalkan Madinah, ya, tapi sudah meninggalkan wilayah kampung halamannya, daerahnya sudah ditinggalkan. Ketika sampai di suatu daerah yang namanya Dzul Hulaifah, masih di wilayah Madinah, maka beliau salat asar 2 rakaat, sudah mengqashar salat. Nah, ini dalil tentang kebolehan mengqashar salat itu setelah seseorang musafir itu meninggalkan kampung halamannya. Meskipun masih di wilayah kotanya, tapi sudah berpisah dari wilayahnya atau mungkin kecamatannya, ya, sudah keluar dari kecamatannya, lebih kurang begitu, boleh mengqashar salat. Nah, selama dia dalam perjalanan, misalnya perjalanan ini membutuhkan waktu setengah hari atau 1 hari dan seterusnya, selama dalam perjalanan, seorang musafir tetap boleh mengqashar salatnya, atau tetap disunahkan untuk mengqashar salatnya, ya. Nah, kemudian setelah sampai di kota yang dituju, ya, sampai kapankah seseorang itu boleh mengqashar salatnya yang 4 rakaat? Sampai kapan batas waktunya, gitu, ya? Jika seorang di tempat kota tujuannya itu dia menghabiskan waktu 1 bulan, atau ada keperluan 2 bulan misalnya, apakah selama waktu itu dia tetap boleh mengqashar salat, atau ada batas tertentu, ada batas maksimal tertentu bolehnya mengqashar salat di kota yang dituju? Nah, di sini terdapat banyak sekali pendapat, ya, di kalangan para ulama, ya. Banyak sekali pendapat dalam hal ini. Bahkan ada 11 qaul, ya, 11 pendapat yang sangat bervariasi sekali. Dan yang jelas, ya, batasan waktu maksimal boleh mengqashar di kota yang sudah dituju, ini sekali lagi tidak disebutkan dalam syariat, ya, perkara yang didiamkan oleh syariat. Tidak ada satu hadis yang sharih, yang jelas dari Rasulullah SAW tentang batasan waktu ini. Oleh karena itu para ulama berselisih dengan sekian banyak, ya, masing-masing berusaha untuk mendukung pendapatnya itu dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengqashar salat selama waktu itu. Ya, misalnya suatu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengqashar salat selama 19 hari ketika di Tabuk, ya, ketika perang keluar dari Madinah untuk berjihad di wilayah Tabuk. Maka selama beliau tinggal di Tabuk 19 hari, beliau selalu mengqashar salat yang 4 menjadi 2. Maka sebagian ulama berkata, inilah batasnya, batas maksimal itu 19 hari. Kalau lebih dari itu, lebih dari 19 hari, tidak boleh. Sebagian lagi mengatakan, kalau lebih dari 4 hari, tidak boleh mengqashar, ya. Jadi kalau tinggal di kota tujuan 2 hari, 3 hari, atau 4 hari, boleh. Tapi lebih dari 4 hari, tidak boleh, ya. Hal ini dikarenakan sebuah athar, ya, sebuah athar dari Al-Ala ibn Hadrami radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berhijrah, ya, ke Mekah, ya, setelah seorang yang berhijrah dari Mekah setelah selesai melaksanakan manasiknya, dia tinggal selama 3 hari, ya. Kemudian mereka memahami bahwa inilah batas waktu bolehnya mengqashar itu 3 hari. Maka jika lebih dari 3 hari, tidak boleh mengqashar, ya. Tapi sekali lagi, riwayat-riwayat atau hadis-hadis tersebut tidak menetapkan batasan waktu, ya, tidak menetapkan batas maksimal waktu bolehnya mengqashar
Oleh karena itu pendapat yang rajih, yang insya Allah kuat dalam hal ini adalah seorang musafir, ya, seorang yang bepergian jauh, dia tetap boleh mengqashar salatnya yang 4 rakaat, ya, selama dia tidak niat menetap, tidak niat mukim di kota tersebut, dan tidak tinggal sebagaimana seorang yang mukim, ya. Artinya seorang yang mukim dia punya rumah di suatu kota, ya, dia punya rumah di situ, rumahnya dilengkapi perabotan dan sebagainya, dia menetap dan merasa nyaman serta merasa betah tinggal di situ. Ini seorang yang mukim. Tapi seorang yang musafir, mungkin dia tinggal di hotel, atau tinggal di rumah keluarganya, atau tinggal menetap di rumah penginapan, ya. Dan dia tidak niat menetap di situ, karena dia tidak membeli rumah, dan tidak juga menyewa rumah. Dia hanya tinggal mungkin seminggu di hotel, tinggal seminggu di rumah keluarga, tinggal seminggu di tempat penginapan. Dan cara tinggal yang seperti ini bukan cara tinggal seorang mukim. Nah, selama dia tinggal di tempat tujuan seperti ini sifatnya, dia menetap di rumah kerabatnya, di rumah saudaranya, atau di tempat penginapan, di hotel dan sebagainya, selama itu dia boleh mengqashar salatnya yang 4 rakaat menjadi 2. Terkecuali jika dia sudah tahu bahwa dia tinggal di kota tujuan itu untuk studi, untuk kuliah, dan itu butuh waktu 1 tahun misalnya. Dia hendak menempuh studi di kota tertentu selama 1 tahun, dia sudah tahu, sudah diterima. Maka ketika dia menetap di situ 1 tahun, maka dia bukan musafir. Begitu dia sudah tahu akan menetap selama 1 tahun, ketika itu statusnya bukan lagi musafir, tapi mukim, ya. Begitu pula jika seorang sudah berada di tempat tujuan, kemudian dia menyewa, ya, menyewa rumah selama 1 tahun atau setengah tahun dengan perabotan dan sebagainya, maka dia sudah statusnya mukim, ya. Tetapi selama seorang musafir tinggal di kota tujuan, ya, dia tidak membeli rumah, tidak menyewa, ya, dan tidak berniat seperti seorang mahasiswa, ya, yang hendak kuliah 1 tahun atau 2 tahun, dia punya urusan di situ, ya. Yang mungkin urusan itu selesai dalam seminggu, mungkin dalam sebulan, dia tidak tahu, ya, mungkin dalam 2 bulan baru selesai urusannya. Tapi yang jelas dia tidak ada niat menetap di situ. Nah, selama dia tinggal di kota tujuan dengan keadaan seperti ini, yaitu tidak ada niat untuk menetap di situ, maka selama itu pula dia boleh mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Ini yang terkait dengan mengqashar salat, ya. Terkait dengan pembahasan mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang apakah ketika dia mengqashar salat, dia boleh melakukan salat-salat sunnah yang lain, ya, seperti salat rawatib, salat duha, dan yang lain-lain. Pendapat yang paling kuat insyaallah dalam hal ini adalah tidak disunahkan melakukan salat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh, ya, dan salat witir. Karena inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik ketika beliau mukim ataupun musafir, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau musafir atau bepergian, beliau meninggalkan semua salat-salat sunnah, ya, salat rawatib beliau tinggalkan, kecuali 2 rakaat sebelum fajar, ya, salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, dan salat witir beliau tidak meninggalkannya, ya. Jadi oleh karena itu, jika seorang mengqashar salat, maka dia tidak perlu salat rawatib, ya, karena mengqashar salat itu untuk meringankan. Kalau kemudian setelah mengqashar salat dia salat sunnah ba'diyah atau qabliyah, jadi seolah keringat, ya. Ini. Oleh karena itu disebutkan asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia melihat ada sebagian orang mengqashar salatnya, tapi setelah itu salat rawatib juga, qabliyah dan ba'diyah. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, kalau aku hendak salat rawatib, tentu aku akan menyempurnakan salat, tidak perlu mengqashar salat, ya. Begitu perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang terkait dengan mengqashar salat. Dan sekali lagi bahwa mengqashar salat, ya, yang 4 rakaat menjadi 2, ini bukan sekedar rukhsah, bukan sekedar keringanan yang diberikan oleh syariat, tapi lebih dari itu, ini adalah sunnah Nabi kita, ya. Bahkan bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikuatkan, yang ditekankan, di mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qashar ketika beliau bepergian, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menyempurnakan salat? Seorang musafir dia tidak mengqashar salatnya, tapi menyempurnakan 4 rakaat.
salatnya tetap sah, tapi dia menyelisih sunnah, ya. Dia meninggalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah pembahasan yang terkait dengan salat qasar, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang din, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.